Negara dambaan umat Muslim di dunia. Menyimpan ragam budaya dan sejarah panjang peradaban manusia. Inilah perjalanan saya, Amalina Lutfia, di kota-kota bersejarah di Tanah Suci. Assalamualaikum, selamat datang di Arab Saudi. Saya mengawali perjalanan saya di ibu kota negara, Riyadh. Disinilah cikal bakal sejarah kerajaan Arab Saudi, kota lama di Riyadh. Berjalan di dalam kota lama serasa menjelajah Arab Saudi 350 tahun lampau. Tidak ada yang diubah. Keaslian bangunan masih dijaga dan dipelihara oleh pemerintah. Tak hanya menjadi kota pembelajaran sejarah, Riyadh juga menjadi tujuan wisata warga lokal, terutama keluarga. Mendalami sejarah kerajaan Arab Saudi tak jauh dari Riyadh, masih di pusat kota lama, saya melanjutkan perjalanan ke Museum Masmak. Museum Masmak dulunya adalah benteng. Bangunan ini berdinding tebal, dibuat dari tanah liat, terletak di pusat kota. Benteng Masmak memiliki peran penting dalam perebutan kembali Riyadh dari Turki 200 tahun lalu. Berkeliling Al-Masmak Museum ini, kita bisa melihat wajah raja pertama Saudi Arabia, yaitu King Abdul Aziz. Karena disinilah King Abdul Aziz pertama menyerang Riyadh dan menjadi asal-usul berdirinya negara Saudi Arabia atau kerajaan Saudi Arabia yang sekarang ini. Beberapa tahun lalu ada jadwal tertentu di mana perempuan hanya boleh masuk ke museum di waktu-waktu yang ditentukan. Namun kini, museum telah bebas dibuka bagi siapa saja. Assalamualaikum. I'm Amalina from Indonesia. And you, sir? I'm Majid. My name is Majid. I'm from Pakistan. Yeah, I was welcome. So I heard that women can only enter this museum in certain days, like Family Day, like today, Thursday. Is that true? Still happening here? No, actually that is the old timing, but this ministry is allowed now. You can come anytime. We start is 8 in the morning and we close is the 9 is the night. It's 13 hour. You can come anytime. If it's an individual or like a family, you can come anytime.
Just Fridays only we don't open is the morning, just is the evening time. After the prayer. After the Friday prayer. after the three no Oh. after Asr prayer. Oh, after Asr prayer, yeah. And we close is Fridays 8, not a 9. But on Saturday and Saturday, Sunday is all days is we start in the 8 in the morning, when we close is the 9 is the night. And this is the gifts. You see the gift. Yeah, shop it's here? like a souvenir. Made is in locally made. Is made by Riyadh. Saudi Arabia. Actually, Saudi Arabia. my company make a gift for ministry. Oh, If you see in the pictures, any prime minister, any guest of Saudi government came Saudi Arabia, and this is my company make the gifts. We sell the ministry, and ministry gives the gifts. It's like that. what is the special souvenir in Riyadh, in Saudi Arabia, that we tourists should have Okay, this? I show you some pieces. Yeah. This is the museum building. Oh, Yeah. This is Al Masmak. Yeah, this and is it's made always- from This is like a stone, but with the hand cutting is yeah, is hand cutting is all. It's handmade. And other you have like this. This is very special. This is Arabic coffee pots. Oh, wow. This is Arabic coffee, and this is gold plated. Keluar dari Masmak, saya memasuki Dira Square. Walaupun sering menjadi lokasi anak-anak dan pemuda menghabiskan waktu di sore hari, turis asing sering menyebut lokasi ini dengan istilah Chop Chop Square. Ada cerita menyedihkan di balik penamaan tempat ini. Ini adalah masjid di mana setiap pekan dilakukan hukuman secara syariat Islam. Salah satunya hukuman pancung. Di tempat saya berdiri ini, tempat di mana setiap Jumat para orang-orang yang dihukum atau divonis bersalah dihukum pancung di sini. Hampir di seluruh wilayah Arab Saudi tak terkecuali Riyadh, para perempuan wajib mengenakan abaya atau pakaian syar'i yang menutup seluruh tubuh termasuk dengan penutup kepala atau kerudung. Karena di sini tuh hampir semua wanita memakai abaya atau baju muslim terusan, sepertinya saya harus mencari nih baju khas di sini. Nah, ini di Dirah Market ini atau Dirah Souk, kita akan coba cari abaya yang lumayan murah dan bisa dipakai di mana aja. Saya pun menuju Dirah Souk atau Pasar Dirah yang masih berada di satu kompleks dengan Dirah Square untuk membeli abaya. Tentunya dengan harga miring. This is abaya, right? Yeah. Jadi which is cup. Di pasar saya sudah bisa mendapat abaya hanya dengan harga 50 rial atau kurang lebih 200.000 rupiah. Yes, cup. I give us cup. Dengan abaya saya pun siap berkeliling kota Riyadh. Di wilayah Janadriyah Riyadh, setiap tahunnya diselenggarakan festival budaya terbesar di Kerajaan Arab Saudi. Bernama Festival Janadriyah. Festival Janadriyah ini memang ramai saat sore hari atau setelah asar. Biasanya memang orang-orang datang berbondong-bondong dengan keluarganya. Dan perlu diperhatikan, di festival ini ada hari-hari di mana hanya diperbolehkan laki-laki yang masuk. Jadi wanita di hari-hari tertentu tidak boleh masuk. Itu yang harus diingat karena akan sia-sia jika udah datang ke sini ternyata tidak boleh masuk. Di Arab Saudi, Festival Janadriyah menjadi event yang ditunggu-tunggu karena biasanya sangat sulit menemukan keramaian atau hiburan di tanah Arab.
Setiap kota mengirim perwakilan, menunjukkan budaya masing-masing. Mulai dari tari-tarian, hingga kerajinan yang menjadi ciri khas daerah masing-masing. Ternyata berkeliling seluruh pavilion di Janadria cukup melelahkan karena seluruh lokasi festival mencapai luas 160 hektar. Assalamualaikum. Abang Salman. Asyarel. Saya pun mencoba menumpang kereta keledai untuk menikmati pemandangan sekeliling Janadria sekaligus melepas lelah. Setiap tahunnya di Festival Janadria, Kerajaan Arab memilih satu negara sebagai tamu kehormatan. Dan tahun ini Indonesia mendapat kesempatan untuk ikut serta dalam perhelatan besar ini. Saya pun memasuki Pavilion Republik Indonesia seluas 2.500 meter persegi. Tak kurang dari 34 stand berdiri menjadi perwakilan budaya negara Indonesia. Ternyata di tengah-tengah festival budaya yang diisi oleh budaya Arab Saudi, tahun ini ada juga budaya Indonesia karena kita menjadi tamu kehormatan dari Raja Salman. Banyak nih ternyata budaya-budaya Indonesia di sini diperkenalkan di Arab. Mulai dari tenun, batik, seniman sketsa wajah yang banyak diminati warga lokal, hingga kerajinan besar seperti tanah liat dan kaligrafi kayu. Halo, Mbak. Ini dari mana? Dari Jepara. Dibawa langsung berarti dari Jepara. Kita bawa kemarin tuh kita berdua kita bagi Pakai kargo. bagasi aja. Bagasi aja. Ini udah ada yang dipesen-pesen, Pak, sama mereka. Ini kemarin ada yang pesen nggak tahu. Jesse ngasih kartu nama. Dan tak hanya menyajikan kerajinan, perwakilan Indonesia juga menyajikan pertunjukan silat dan musik tradisional di malam hari. Di sini saya menyaksikan, walau tak memahami bahasanya, namun para pengunjung sangat menikmati sajian budaya dari negara Indonesia. Tak
Tak lengkap rasanya jika datang ke suatu negara tanpa menikmati kuliner tradisionalnya. Bersama staf Kedutaan Besar Republik Indonesia, Faris, saya pun diajak ke sebuah rumah makan terbaik di kota ini, Najd Village. Ini Mas, udah nyampe. Ini tuh paling terkenal di Riyadh atau gimana? Restoran? Ini restoran terkenal dan ini yang paling tradisional. Oh, Hanya tradisional. ada 3 cabang di Riyadh. Oke. Dan ini yang paling besar cabangnya. Tradisional tuh maksudnya tempat makannya nggak Tempat kayak makannya biasa. dan makanannya pun tradisional. Tradisional. Oke, kita coba lihat ya. Iya. Enak juga nggak tapi? Enak dong. Enak ya. Yang perlu diperhatikan jika ingin mencari restoran di Riyadh dan kota-kota di Arab Saudi, terutama untuk para perempuan adalah kita harus memastikan bahwa restoran yang kita tuju adalah restoran khusus keluarga atau biasa warga lokal menyebutnya family resto. Karena di resto cepat saji atau resto lain, perempuan terkadang tak diperbolehkan untuk makan di tempat. Oh, ada daging Ini onta, kambing. ada kambing, Nah, ini ayam. ada Tengah-tengah. ayam, ada 3 Ada dagingnya tiga, berarti. tiga Ada side lauk. dish-nya banyak juga ya, ada roti. Ada rotinya. Roti cane artinya. Cane ya. Di sini namanya Sini namanya tamis. 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 Oke. namanya. Vitamin sweetau. Ada juga yang tadi Oke, tadi sip. kan. Kita coba aja, kita coba. Oke. Ratus rasa. Dalam restoran keluarga seperti di Najd Village ini disediakan tirai di setiap ruang makan untuk menghormati para perempuan yang mengenakan abaya agar bebas menikmati hidangan. Tak lama menunggu, makanan yang kami tunggu pun disajikan. Oke Mas, ini banyak banget. Apa aja ini dagingnya? Kayak ada daging unta juga tadi. Ada daging onta juga. Yang mana? Yang ini daging onta. Oke. Daging onta kecil namanya Ini? hashi. Hashi itu onta kecil. Ini hati onta. Hati onta. Hati Oke. onta. Yang sebelahnya daging, Mbak Lin. Oh, daging. Daging. Ini sama ini apa? Oke. Ini bubur dari kacang ini nggak salah. Ini dari kacang, Mbak, ini. Oke. Ini asin. Kalau yang ini manis. Oh, ini ini manis. Bubur juga. nasi putih Hmm? dimasak sama susu pakai gula. Nah, jadilah seperti ini. Mas Faris sekarang harus ngajarin saya makan pakai ini atau pakai inilah yang kita nggak ada lah di Enggak Indonesia. ada ini yang jarang, Mbak. Oh boleh, gimana? Coba Ini praktekin. makannya pakai ini. Ya pakai tangan aja, Mbak. Tangan ambil di sini. Dibuka aja. Iya. Nah, langsung kita santap. Bismillah. Oh dipakai ini ya. Ah. Roti apa namanya Mas? Ini roti tawah. Roti tawah. Langsung aja ditaruh daging di tengahnya. Ini hati onta ya? Ternyata. Kayak daging kambing ya? Enggak, ini Bahannya kayak hati onta. Tapi mungkin bumbunya mirip kali, bumbunya yang bikin seperti daging. seperti daging. Ah, hati onta seperti bau-baunya memang seperti daging kambing. Kita akan coba makanan yang lain karena masih banyak. سنتهم بالكتاب. Dari ibu kota Riyadh, saya melanjutkan perjalanan ke kota suci Mekah. Melalui jalan darat, jarak Riyadh ke Mekah sejauh 869 km. Dan saya pun harus menempuh 12 jam perjalanan menuju ke Tanah Suci. Tujuan pertama saya di Tanah Suci adalah Wadi Mina, menuju ke sebuah masjid bersejarah Al-Bai'at. Masjid ini termasuk bangunan bersejarah yang baru saja ditemukan keberadaannya, yaitu di tahun 2005. Bai'at berarti sumpah setia, dan diyakini di masjid inilah sumpah setia kaum Madinah kepada Rasulullah SAW untuk memeluk agama Islam dilakukan. Lokasi kedua yang saya datangi adalah Jabal Rahmah di bagian timur Padang Arafah.
sebuah bukit yang secara harfiah diartikan sebagai bukit kasih sayang, karena diyakini menjadi tempat pertemuan Adam dan Hawa. Para wisatawan dapat dengan bebas mengunjungi dan berdoa di Jabal Rahmah. Namun di musim haji, hampir seluruh bukit ini akan berwarna putih dipenuhi oleh para jamaah. Tujuan terakhir saya adalah tempat yang paling disucikan oleh umat muslim di dunia, Masjidil Haram. Disinilah ratusan ribu umat berdoa mengelilingi Al-Ka'bah Al-Musyarrafah yang dianggap sebagai rumah Allah. Saya pun melaksanakan perjalanan sekaligus ibadah umroh diiringi suasana haru di sekitar Masjid Agung. Dan perjalanan spiritual ini pun mengakhiri kunjungan saya di Arab Saudi. Metro TV, knowledge